Kembali dengan channel 0 per 0 dengan saya Pak Git. Kali ini kita akan membahas masalah Manunggaling Kawula Gusti atau disebut dengan Nahdlatul Wujud. Sebenarnya ajaran Kawula Gusti ini sebelum sesi Tip Jenar pun di Nusantara sudah ada. Cuman yang mempopulerkan adalah sesi Tip Jenar. Sesi Tip Jenar adalah satu-satunya wali yang belajar 17 tahun di Baghdad. Makanya dia diberi gelar Syekh, yang nama aslinya adalah Syekh Datuk Abdul Jalil, yang berasal dari Malaka. Tapi setelah belajar itu kembali, dia belajar tinggal di Cirebon. Kontroversial cerita ini sudah terjadi maksud saya sudah terjadi lama sekali, dan banyak orang mengira dia mempunyai aliran sesat. Baik, saya akan ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya tidak ada konflik antara Wali Songo dengan Sesi Jenar seperti yang ada di film-film itu. Dan di film itu kan menceritakan kalau aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Intinya seperti itu. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Pada zaman kuno, masyarakat itu terbagi dua. Satu adalah golongan Gusti. Dua adalah golongan Kaulo. Gusti itu adalah golongan tuan atau rombongan golongan yang hidup di istana atau kerajaan. Kaulo adalah sebagai budak. Dan di masa itu tidak ada yang namanya hak milik untuk rakyat. Semua adalah milik kerajaan. Contohnya seperti ini. Kalau seorang bangsawan berjalan melewati suatu kampung, menemukan wanita cantik gitu ya, itu langsung diambil. Nggak peduli itu anak orang atau istri orang, karena mereka ada golongan budak atau golongan kaulo. Semua adalah hak milik kerajaan. Kaulo tidak punya hak milik. Sebetulnya hal itu belum begitu parah. Yang lebih parah adalah dalam sistem konstruksi zaman kuno, jika akan membangun suatu bangunan besar, mereka akan menggunakan namanya pawadal atau disebut tumbal. Nah, tumbal ini diambil dari kaulo, entah itu siapa diambil untuk dijadikan tumbal. Nah, Sesi Jenar ini adalah orang yang pertama kali merubah perubahan sosial di dalam Nusantara. Sesi Jenar mau menghilangkan perbedaan antara golongan kaulo dan golongan Gusti. Makanya dia memperkenalkan dengan kata masyarakat yang diambil dari bahasa Arab musyarakah. Masyarakat itu artinya kesamaan, kesetaraan dalam kehidupan. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, semua sama. Bagaimana dia melawan kerajaan pada saat itu? Pada saat itu dia mendirikan suatu tempat yang disebut dengan Lemah Abang. Ajaran di Lemah Abang ini mengajarkan kalau tidak ada perbedaan antara kaulo dan Gusti, dan semua orang mempunyai hak milik. Hak maksud saya di sini hak untuk berbicara, hak untuk mengeluarkan pendapat, termasuk hak milik tanah dan lain-lain. Dalam perubahan sosial ini, akhirnya terjadi konflik. Di saat petugas kerajaan ingin mengambil tumbal dari rakyat atau di Lemah Abang, makanya terjadilah perlawanan, terjadi konflik di situ. Mereka tidak mau lagi ada korban dari rakyat. Otomatis di sini akan membuat kerajaan kesal. Dan cerita yang beredar banyak sekarang tentu adalah buatan dari pihak kerajaan atau babat Sesi Jenar itu. Banyak cerita dari kerajaan supaya
mendiskreditkan atau agar karisma Sesti Jenar itu di masa mendatang akan kelihatan jelek. Seperti itu. Hingga lanjut sampai saat ini, persepsi tentang Sesti Jenar itu adalah jelek. Sebetulnya bukan seperti itu. Jadi ini adalah salah satu konsep pertama atau perubahan sosial pertama kali di Nusantara yang dilakukan oleh Sesti Jenar, supaya tidak ada perbedaan antara Kaulo dan Gusti. Ini adalah salah satu konsep. Konsep keduanya adalah tentang konsep ketuhanan. Dalam konsep ketuhanan, Manunggaling Kaulo Gusti ini, saya akan membahas tetap dengan pendekatan filosofi matematik. Yuk kita bahas. Dalam episode awal, saya telah membahas tentang angka 0 per 0 yang bisa jadi tak terhingga atau apa saja. Mungkin pendapat saya, kalau ini dikembalikan ke kitab, ini adalah bentuk dari kun fayakun. Terjadilah, maka terjadilah, inilah prosesnya, 0 per 0. Kemudian timbullah angka 1. Angka 1 unik dan hanya mempunyai satu faktor. Dan kali ini saya akan mendefinisikan manusia dengan bilangan prima. Jadi manusia itu adalah bilangan prima. Apa sih definisi bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor. Bilangan itu sendiri dan satu. Contoh, 2. 2 ini faktornya hanya 2. 2 kali 1. Ada 2 faktor. Beda dengan 1. 1 hanya dengan 1 faktor. Nggak ada faktor lain selain 1. Bilangan prima yang kedua adalah 3. Faktornya adalah 3 kali 1. Hanya 2 faktor, 1 dan 3. Tidak punya faktor lain. Nah, ini menurut saya adalah filosofi manusia. Jadi manusia itu abstrak, tak terhingga, dan hanya mempunyai 2 faktor. Jadi tidak ada kemungkinan manusia itu mempunyai sifat sama, mempunyai bentuk sama. Mereka random. Kalau mirip oke lah gitu. Tapi kalau sama tidak pernah akan terjadi. Karena prinsipnya adalah bilangan prima. Dari angka 2 sampai tak terhingga bilangan prima, semuanya mempunyai sifat, mempunyai 2 faktor. Bilangan itu sendiri dan 1. 1 ini diibaratkan Tuhan. Jadi di situ ada dia sendiri, atau si manusia itu sendiri, atau siapalah, kita kasih nama si Ahmad, ada si Ahmad, yang ada Tuhan. Ini misalnya kita kasih nama si Bani, angka 3, hanya Bani dan Tuhan. Berdasarkan analisis teori tadi, maka terjadinya Manunggaling Kaulo Gusti itu bilangan itu sendiri dan Tuhan. Karena bilangan 1 itu ada di mana-mana. Kalau kita pernah mendengarkan syair dari Maulana Rumi, dia pernah mempunyai syair, aku cari Tuhan di masjid tidak ada. Aku cari Tuhan di gereja tidak ada. Aku cari Tuhan di kuil, di vihara, tidak ada. Aku cari Tuhan kemana-mana, tidak ada. Setelah aku tahu, Tuhan ada di dalam diriku. Pada saat itu Maulana Rumi, katakanlah dibully lah, yang dibilang kafir,
dibilang khurafat, atau semacam itu. Pada kenyataan teori tadi, sebetulnya Tuhan itu tidak di mana-mana, ada di dalam diri kita. Bukan berarti diri kita itu Tuhan dalam Manunggaling Kawul Gusti, bukan berarti kalau diri kita ini Tuhan, tapi Tuhan ada di kita. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu, melihat sesuatu, kita menyadari kalau Tuhan itu nggak jauh dari kita. Kita akan melakukan kejahatan, misalnya. Karena kita mengingat Tuhan ada di diri kita, Tuhan ini kan bersama kita. Tuhan tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi kita akan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi menurut pendapat saya, definisi Manunggaling Kawul Gusti ini ada dua konsep. Yaitu yang pertama perubahan sosial tadi, supaya tidak ada perbedaan manusia antara Kaulo dan Gusti, penyamarataan martabat, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin lebih ke masalah tasawuf tadi ya, atau sufi gitu. Nah di situ sebetulnya bukan mengaku kalau dirinya adalah Tuhan, tapi Tuhan itu selalu orang-orang yang sudah mencapai Manunggaling Kawul Gusti itu selalu merasa dirinya bersama Tuhan. Karena kalau dirinya bersama Tuhan, dia akan menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Saya rasa diskusi kali ini cukup sekian. Tetap saya mohon kepada teman-teman untuk memberikan komentar, baik itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, saya akan tetap senang menanggapinya. Terima kasih.